Pernah nggak sih kamu lagi duduk sendirian, nggak ngapa-ngapain, tapi otak kamu tuh lagi kayak lomba maraton. Mutar-mutar terus. Mikirin hal-hal yang udah lewat, ngebayangin hal-hal yang sebenarnya belum tentu terjadi, sampai akhirnya kamu capek sendiri. Nah, ini yang kita sebut dengan overthinking, teman-teman. Dan hari ini kita nggak cuma bahas kenapa overthinking itu bisa muncul, tapi gimana caranya kita bisa mengatasi overthinking ini dengan cara-cara yang realistis, terbukti, dan bisa kamu lakuin mulai dari sekarang. Sekarang kita mulai dulu dari pembahasan tentang apa itu overthinking. Overthinking itu bukan sekedar mikir terlalu banyak, teman-teman, tapi overthinking adalah ketika kamu terjebak di kepala kamu sendiri, mutar-mutar kemungkinan, ngulang-ngulang kejadian, dan menunda-nunda keputusan karena kamu takut salah. Menurut penelitian dari University of Michigan, 70% orang dewasa usia 25-35 tahun itu mengalami overthinking secara rutin. Dan dampaknya itu bukan cuma bikin kita pusing, tapi bisa merusak produktivitas, kualitas tidur, hubungan sosial, bahkan kesehatan mental. Nah, pertanyaannya sekarang adalah kenapa kita overthinking? Faktanya, teman-teman, otak manusia itu sebenarnya dirancang secara alami untuk bertahan hidup. Bukan untuk bahagia. Itu sebabnya kita itu punya kecenderungan untuk memikirkan what if sebagai bentuk proteksi. Analoginya tuh bayangin kamu lagi berdiri di seberang jalan, maka otak kamu akan langsung mikir, kalau misalnya ada motor yang ngebut gimana ya? Kalau misalnya nanti kena tabrak gimana ya? Nah, itu namanya mekanisme survival, teman-teman. Tapi masalahnya adalah kalau kamu berdiri di pinggir jalan selama 30 menit cuma mikirin kemungkinan-kemungkinan ditabrak, ya kamu nggak akan pernah nyampe di seberang jalan sana. Nah, itulah overthinking. Dan biasanya pemicu dari overthinking ini, yang pertama itu trauma masa lalu. Kemudian kamu terlalu perfeksionis. Kemudian kamu takut gagal dan takut dihakimi. Atau bisa juga kebiasaan dari lingkungan keluarga yang terlalu kritis. Sebelum kita masuk ke bagian cara untuk mengatasi overthinking ini, kita perlu tahu dulu, teman-teman, apa tanda-tanda bahwa kamu sedang overthinking. Coba kamu cek apakah tanda-tanda ini ada sama kamu. Yang pertama, sering mengulang percakapan dalam kepala. Kayak, harusnya tadi aku nggak ngomong kayak gini. Harusnya tadi aku jumpa dosen jam segini. Dan yang kedua, susah tidur karena otak nggak berhenti mikir. Begitu kamu pejamin mata, otak kamu langsung mikirin banyak hal. Dan yang ketiga, menunda-nunda keputusan karena takut salah pilih. Dan yang terakhir, selalu nyiapin plan A sampai Z, tapi nggak ada yang pernah dimulai. Dan kalau kamu pernah ngalamin hal-hal ini, kemungkinan besar kamu sedang atau sering overthinking. Sekarang kita masuk ke bagian paling penting dari semuanya, teman-teman. Gimana caranya agar kita bisa lepas dari overthinking? Setidaknya ada 5 strategi jitu yang pengen aku bahas untuk menghentikan overthinking ini. Yang pertama adalah latih kesadaran. Jadi sadari ketika kamu itu mulai overthinking. Karena overthinking itu kayak kamu lagi tenggelam, tapi kamu gak sadar kalau itu air. Nah, begitu kamu sadar, kamu baru tuh bisa berenang keluar. Jadi coba latih self-awareness itu dengan cara yang pertama, kamu tuliskan pikiran-pikiran kamu di jurnal pribadi atau gunakan teknik labeling. Misalnya, oke, ini aku lagi mikirin masa lalu dan ini belum tentu fakta. Kalau kamu udah mulai sadar, maka kamu udah setengah jalan untuk bisa mengatasi overthinking tadi. Dan yang kedua adalah, coba batasi waktu untuk mikir. Jadi tentukan waktu khusus untuk mikir, teman-teman, misalnya 15 menit setiap hari. Dan di luar waktu yang udah kamu tentuin ini, ya kamu stop untuk mikir. Teknik ini disebut dengan schedule worry time dan terbukti bisa menurunkan kecemasan dalam studi yang dilakukan oleh Penn State University. Dan ini penting banget, teman-teman, karena pikiran yang nggak dikasih batas waktu itu akan mutar terus kayak video autoplay di YouTube. Dan yang ketiga, coba kamu bergerak secara fisik. Jadi tubuh dan pikiran itu terhubung, dan kalau otak kamu nggak bisa diam, maka paksa tubuh kamu untuk bergerak. Lari, jalan kaki, olahraga ringan, itu semua bisa mengalihkan energi pikiran ke fisik, teman-teman. Ada satu penelitian dari Harvard Medical School, mereka nyebutin bahwa olahraga itu bisa menurunkan hormon stres seperti kortisol dan bisa ningkatin mood kamu. Dan yang keempat adalah fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan. Overthinking itu kan seringkali datang ke hal-hal yang di luar kendali kita ya. Misalnya kayak, gimana ya kalau nanti dia nggak suka sama aku? Gimana ya kalau nanti dosennya ternyata galak? Jadi coba kamu tanyakan ke diri kamu sendiri, apa yang bisa kamu kontrol dari situasi-situasi ini? Ya kalau nggak ada yang bisa kamu kontrol, ya udah kamu lepasin aja. Jadi analoginya tuh kayak hujan, teman-teman. Kamu itu nggak bisa mengendalikan cuaca, tapi kamu bisa memilih untuk membawa payung atau enggak.
Jadi fokus pada hal-hal yang bisa kamu kontrol aja, fokus kepada hal-hal yang bisa kamu lakukan aja, dan jangan fokus kepada hal-hal yang di luar kontrol kamu. Yang terakhir dan yang paling penting adalah ambil tindakan kecil sekarang juga. Karena overthinking itu kayak kamu lagi duduk dalam mobil, mesinnya nyala, bensinnya penuh, tapi kamu nggak pernah injak gas. Kamu cuma sibuk mikirin rutenya. Misalnya lewat jalan A nanti macet nggak ya? Kalau lewat jalan B nanti salah belok nggak ya? Kalau nyasar gimana ya? Sampai akhirnya kamu masih tetap di tempat yang sama dan nggak kemana-mana. Padahal kamu nggak akan tahu jalannya gimana teman-teman kalau kamu nggak pernah mulai untuk jalan. Jadi solusinya adalah kamu injak aja gasnya, walaupun pelan-pelan, ambil satu tindakan kecil sekarang juga. Contoh, kamu lagi overthinking mau cari lowongan kerja. Jangan malah mikir kemungkinan-kemungkinan ditolak. Jadi coba kamu buka laptop, cari lowongan, dan kirim satu email ke perusahaan-perusahaan yang menurut kamu sesuai. Atau misal kamu lagi overthinking soal masa depan, ya kamu mulai dari beresin kamar dulu, terus kamu tulis to-do list harian kamu. Atau kalau kamu lagi overthinking tentang hubungan, ambil waktu untuk nulis apa aja yang sebenarnya kamu rasain dulu sebelum kamu buru-buru untuk membuat suatu keputusan. Karena tindakan-tindakan kecil ini teman-teman akan membungkam suara-suara di kepala yang bikin kamu itu stagnan. Dan percaya sama aku, begitu kamu ambil satu langkah, maka langkah berikutnya itu akan terasa jauh lebih mudah. Karena kadang overthinking itu bukan karena kamu punya masalah besar sebenarnya, tapi karena kamu gak mau mulai dari hal-hal yang kecil dulu. Itu dia 5 tips yang bisa kamu praktekin teman-teman untuk mengatasi overthinking kamu. Jadi kalau hari ini kamu masih overthinking, itu bukan tanda kamu lemah atau tanda kamu gak waras, tapi itu adalah tanda kamu peduli sebenarnya. Kamu ingin ngelakuin hal yang terbaik, tapi kadang kamu terjebak di kepala kamu sendiri. Tapi hari ini kamu udah belajar sesuatu bahwa kamu bisa memilih untuk berhenti tenggelam dan mulai berenang. Dan kamu gak harus punya semua jawabannya dulu teman-teman untuk bisa mulai melangkah. Coba kamu mulai dari sadari pikiran kamu dulu, kemudian kasih batas waktu buat mikir, kemudian gerakin tubuh kamu, fokus ke hal-hal yang bisa kamu kendalikan, dan yang paling penting adalah ambil tindakan kecil sekarang juga. Kamu gak harus langsung berubah 180 derajat, cukup satu langkah, satu keputusan sederhana yang bisa kamu ambil hari ini, itu udah cukup banget untuk mulai keluar dari jerat overthinking. Kalau kamu rasa video ini bisa ngebantu kamu, coba kamu klik like dan share ke teman kamu yang juga sering overthinking, dan jangan lupa klik subscribe. Karena tiap minggu aku bakal bahas topik-topik kayak gini teman-teman, yang ringan tapi bisa berdampak besar buat hidup kamu. Aku Salim Gunawan, dan sampai jumpa di video berikutnya.